mengenai hakikat fisika. Hakikat fisika. Nah, karena hari ini kita belajar hakikat fisika, kira-kira saya mau bertanya tadi sama Arka ya. Arka, hakikat fisika itu apa? Ya, Pak. Ya, silakan. Hakikat fisika yang 3 itu ya, Pak? Iya, benar. Apa saja? Fisika sebagai produk, terus fisika sebagai sikap, satunya tuh fisika sebagai proses, Pak. Proses, ya. Benar sekali. Mari kita beri reaction tepuk tangan di Zoom kalian masing-masing kepada Kenji sama Arka ya. Sudah menjawab dengan benar. Oke. Kita tepuk tangan online juga boleh. Yang lain bisa on cam kameranya ya, biar Bapak juga mengenal kalian. Nanti tidak tahu aja teman-teman dan nama kalian juga saya kurang tahu ya, nanti bisa salah panggil atau bagaimana ya. Oke. Baik, benar sekali tadi yang disampaikan oleh kedua teman kamu tadi bahwa kita belajar hakikat fisika. Nah, sebelum itu mari kita perhatikan dulu video singkat ya berikut. Nah, pada video ini nanti silakan dipahami, nanti disampaikan menurut kalian video apa, menceritakan tentang apa, dan hubungannya dengan fisika apa. Ya, oke. Apakah share screen-nya terlihat? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Belum, Pak. Oh, sudah. Sudah. Oke. Sudah ya, saya putar. Oke. Suaranya terdengar ya? Oke. Nah, baik. Ya, tadi kalian sudah melihat videonya. Nah, ada yang mau memberikan pendapat terkait dengan video tersebut? Kalau mau memberikan pendapat, nanti sebutkan nama ya, biar saya bisa tahu juga di presensi yang mana. Silakan, ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa? Ayo, siapa? Ya.
Naili kayaknya senyum-senyum. Silakan Naili. Mungkin tadi terkait video tersebut mau ceritakan tentang apa? Seorang ilmuwan yang meneliti kenapa apelnya bisa jatuh. Ya, kenapa apelnya bisa jatuh? Ada lagi satu orang lagi yang mau memberikan pendapatnya? Namanya Naili ya? Naili. Oke. Ya, iya. Ada lagi satu orang lagi yang mau memberikan pendapatnya? Oke. Saya mau mendengarkan suaranya Zidan. Zidan. Gimana Zidan tadi videonya? Videonya menjelaskan tentang seorang peneliti yang penasaran tentang kenapa apelnya bisa jatuh. Kenapa apelnya bisa jatuh? Oke. Nah, mari kita beri reaction tepuk tangan di Zoom masing-masing ya kepada Nailia dan Zidan ya. Oke. Baik. Tadi benar sekali tadi yang disampaikan kedua teman kamu bahwa pada video tersebut sebenarnya ilustrasi tentang salah satu ilmuwan namanya Isaac Newton. Nah, Isaac Newton itu sama kondisinya pada saat ini. Artinya ada wabah yang terjadi saat itu. Kalau sekarang kita menghadapi wabah pandemi COVID-19, tapi waktu itu lain, bukan wabah pandemi COVID-19, tapi wabah pes. Nah, wabah pes ini mengakibatkan Sir Isaac Newton ini harus belajar dari rumah. Nah, pada suatu saat dia ke taman dan berada di bawah pohon, kemudian apelnya jatuh. Nah, dia berpikir, kenapa apel itu bisa jatuh? Kenapa jatuh di bawah, kenapa tidak di atas? Itu satu pertanyaannya. Dan dia coba tadi kan terlihat dia coba menjatuhkan apelnya itu lagi. Nah, artinya bahwa dia di situ dia sudah ada penasaran yang kuat dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan juga mencobanya gitu ya. Tapi pada kesimpulannya bahwa Newton menyimpulkan bahwa ada satu gaya. Nah, kira-kira gaya apa yang mempengaruhi apel itu jatuh tadi? Ada yang memberikan pendapatnya? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi, namanya finalia ya? Oke. Ya. Nah, gaya gravitasi itu arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Oke, ke bawah. Nah, mari kita beri apresiasi kepada temanmu yang sudah menjawab benar ya. Kita beri reaction di Zoom Zoom kalian masing-masing. Oke. Nah, benar sekali tadi Newton menyimpulkan bahwa ada satu gaya di situ adalah gaya gravitasi. Nah, apa hubungannya dengan fisika? Nah, pada yang tadi ilustrasi tadi bahwa Newton sudah menerapkan suatu hakikat fisika, namanya hakikat fisika sebagai sikap. Dia mengamati, ada penasaran yang kuat, dia kritis, sehingga dia menyimpulkan bahwa itu adalah karena gaya gravitasi. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, mari kita langsung pada materinya. Bapak akan share screen PPT-nya. Sebentar ya. Nah, apakah share screen-nya terlihat? Belum. Belum, Pak. Halo, Bu. Loading, Pak. Loading. Oh iya, belum ya? Belum? Udah, Pak. Udah. Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Nah, oke. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, bentar ya, ini
ada sedikit kendala. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa-siswi mampu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran fisika dalam kehidupan. Kemudian membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja misalnya pada pengukuran kalor. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian materi pokok. Nah, pada nanti yang akan kita bahas yaitu hakikat fisika, metode ilmiah, ruang lingkup fisika, keselamatan kerja di laboratorium, peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita coba maju sedikit. Apa itu fisika? Nah, ada yang mau memberikan pendapat apa itu fisika? Ada yang memberikan pendapat? Bond dan Tri. Bond dan Tri gimana, Tri? Apa itu fisika? Sepemahamannya saja. Nggak tahu. Tahu ya? Ibu nyela sebentar ya. Ibu nyela sebentar. Keaktifan kalian itu menjadi penilaian tersendiri ya. Keaktifan kalian selama mengikuti KBM, entah itu kalian menjawab soal, menjawab pertanyaan, atau kalian aktif bertanya, itu menjadi penilaian tersendiri. Jadi manfaatkan dengan baik. Oke, lanjutkan Mas Rahmat. Ya. Nah, saya coba bantu ya. Apa itu fisika? Nah, fisika itu asal-usul katanya itu dari bahasa Yunani, itu fisis, yang artinya alam. Nah, singkatnya bahwa fisika itu adalah mempelajari tentang fenomena-fenomena alam, interaksi antara materi dengan materi yang lain. Nah, itulah fisika. Segala sesuatu yang berhubungan misalnya suhu itu kan dipelajari dalam fisika, ya. Itu apa saja fenomena alam itu ya kita bisa mempelajari dengan fisika. Nah, kemudian karena fisika adalah satu cabang ilmu sains, maka apa itu sains? Nah, kita coba lihat. Sains adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang terjadi, yang didasarkan pada pertama hasil pengamatan, kedua eksperimen dan analisis. Ya, itu yang disebut dengan sains. Jadi karena sains adalah ada cabangnya sebenarnya. Sains atau IPA ada fisika, kimia, biologi. Nah, yang akan kita bahas itu fisika. Nah, apa hakikat fisika berarti? Karena fisika adalah salah satu cabang ilmu sains, berarti apa itu cabang fisika? Maksud saya hakikat fisika, ya. Maksud saya hakikat fisika. Nah, hakikat fisika itu tadi yang disampaikan oleh temanmu bahwa ada 3. Fisika sebagai sikap, fisika sebagai proses, fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai sikap. Nah, tadi jelas tadi pada ilustrasi kisah Isaac Newton itu dia sangat memiliki penasaran tinggi, ya. Artinya bahwa dalam fisika itu seorang ilmuwan harus memiliki sikap penasaran yang tinggi. Kemudian harus kritis, tekun, terbuka dan bertanggung jawab serta mau menerima pendapat dari orang lain. Itu fisika sebagai sikap. Nah, tadi kan Newton penasaran kenapa bisa jatuh. Dia melakukan penyelidikan. Nah, itulah yang namanya ada suatu proses. Artinya fisika sebagai proses, ada penyelidikan ilmiah. Nah, fisika sebagai proses ilmiah adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan pengetahuan. Artinya ada langkah-langkah metode ilmiah. Sebuah pengetahuan dikatakan ilmiah ketika memenuhi syarat langkah-langkah dari metode ilmiah tersebut, ya. Nah, ini nanti lebih jelasnya nanti pada langkah-langkah metode ilmiah, tapi saya mencoba menjelaskan singkat saja di sini. 1, observasi, 2, mengklasifikasikan. Observasi itu mengamati, mengklasifikasikan itu mengelompokkan, ya.
variabel-variabel, misalnya melakukan pengukuran, ya berarti mencoba ya, melakukan pengukuran, kemudian bertanya, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian merencanakan dan melakukan percobaan, kemudian menginterpretasikan dan menafsirkan data, kemudian mengkomunikasikan. Nanti kita lebih membahasnya pada langkah-langkah metode ilmiah, ya, yang bagian ini. Nah, fisika setelah melakukan proses-proses ilmiah, maka ada hasil. Kan produk berarti hasil. Berarti maka fisika itulah fisika sebagai produk. Nah, ada beberapa fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, rumus, dan model. Nah, fakta itu apa? Nah, fakta itu adalah keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena yang dapat tertangkap oleh indera manusia. Itu namanya fakta. Misalnya, karet itu bersifat elastis. Ya, itu fakta. Kita lihat bahwa karet itu tidak ada yang tidak bersifat elastis. Kalau ada karet yang tidak bersifat elastis, itu namanya benda padat, bukan lagi karet ya. Nah, kemudian konsep. Konsep itu apa ya? Suatu gagasan atau abstraksi dari suatu benda atau fenomena alam yang punya sifat atau simbol tertentu. Nah, konsep ini berfungsi untuk menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain. Nah, itu fungsi dari konsep itu. Nah, contohnya volume zat cair tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Misalnya, kalian mempunyai wadah botol minum, misalnya, terus kemudian yang memiliki warna yang berbeda. Nah, kalian juga memasukkan air di dalamnya dengan volume yang sama, dengan botol yang satu, dengan botol yang dua. Nah, apa yang kalian lihat? Pasti air itu mengikuti wadahnya. Nah, volumenya juga tetap. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, kemudian prinsip. Prinsip itu adalah suatu pernyataan yang menjelaskan hubungan variabel terkait. Artinya bahwa menghubungkan suatu konsep yang saling berkaitan. Misalnya, benda memuai ketika dipanaskan. Ya, ketika misalnya kamu mencoba memanaskan suatu benda, maka dia akan memuai dan menyusut ketika didinginkan. Ya, begitu. Kemudian hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum itu sudah teruji dengan konsisten yang didukung oleh bukti-bukti secara ilmiah. Artinya bahwa sudah ada penyelidikan ilmiah sebelumnya, sudah ada eksperimennya. Ya, itu. Contohnya, hukum apa ya? Kalian tahu mungkin di kelas 8 SMP dipelajari hukum 1 Newton. Nah, apa hukum 1 Newton? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Siapa nih? Cendekia Sekar. Di mana Cendekia? Memberikan pendapat? Satu, udah lupa ya. Tadi kepencet ya. Oh iya. Ada yang mau memberikan pendapatnya, membantu Bapak untuk menjawabnya? Ada yang tahu tentang hukum Newton 1? Saya, Pak. Silakan, Kenji ya. Kenji. Hukum ke-1 Newton, jikalau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton, maka benda akan bergerak dengan kecepatan tetap atau benda akan diam. Benda akan diam ya. Benar sekali, tepuk tangan kepada Kenji ya. Kenji sudah membantu Bapak untuk menjawab apa itu hukum 1 Newton. Ya, benar sekali tadi yang disampaikan oleh Kenji. Itu satu hukum 1 Newton. Itu jika resultan gaya yang bekerja pada satu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak. Itu salah satu contoh hukum ya. Kemudian kita lanjut teori. Nah, teori itu apa? Nah, coba buka slide-nya ya. Teori adalah kerangka
yang lebih luas lagi dari berbagai prinsip yang berhubungan. Misalnya teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford itu menyatakan bahwa atom itu tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Ya, itu satu contoh teori. Nah, kemudian saya mau buka model dulu. Model itu apa? Artinya memvisualisasikan. Nah, tidak semua sesuatu itu kita dapat melihat secara langsung gitu. Misalnya, atom itu kan ukurannya sangat kecil. Kita tidak bisa melihat secara nyata dengan mata sendiri, kita tidak melihat karena jauh lebih kecil. Dia jauh lebih kecil dari virus COVID-19 lagi. Nah, makanya ada satu model. Nah, salah satu model, misalnya model atom Rutherford tadi, bahwa dia mengasumsikan bahwa memberikan model bahwa atom itu seperti sistem tata surya, di mana planet mengelilingi matahari. Nah, planet itu adalah yang bermuatan negatif, sedangkan yang matahari itu adalah inti yang bermuatan positif. Itu contoh model atom Rutherford. Gitu. Nah, rumus itu apa ya? Nah, rumus itu pernyataan matematis ya dari suatu ada fakta, ada konsep, prinsip, hukum atau teori. Nah, yang menggambarkan ada keterkaitan antara variabel yang menggambarkan benda atau fenomena alam tertentu. Nah, tadi Kenji sudah memberikan hukum 1 Newton. Nah, rumus hukum 1 Newton apa? Siapa yang mau menjawab? Mungkin selain Kenji, ada yang lain yang mau membantu? Aku, Pak. Silakan, siapa? Siapa namanya? Siapa? Tidak terdengar? Maya Kapisundra. Halo? 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 Halo. Maya Kapisundra. Oh iya. Silakan. Rumus dari hukum Newton 1 itu resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Atau istilahnya sigma F sama dengan 0. Ya. 0, ya. Ya, resultan sigma F. Baik, benar sekali. Tadi yang disampaikan oleh temanmu bahwa rumus 1 Newton sigma F sama dengan 0. Nah, silakan teman-teman bisa memberikan reaction tepuk tangan kepada teman kamu yang sudah berhasil menjawab ya. Oke. Nah, kita itu tadi mengenai fisika sebagai sikap. Nah, mari kita coba lihat apa ruang lingkup fisika. Nah, mari kita coba melihat apa saja ruang lingkup fisika. Tadi kita sudah ingat ya, hakikat fisika ada 3. Fisika sebagai sikap, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai produk. Nah, sekarang ruang lingkup fisika. Nah, ruang lingkup fisika itu sebenarnya sangat luas, tapi dapat digolongkan dalam 2 kategori, ya, fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik itu adalah fisika sebelum abad 20. Dan fisika modern itu adalah fisika setelah abad 20. Nah, artinya bahwa dalam fisika klasik dan fisika modern itu bisa saja hasil dari koreksi dari fisika klasik atau teori-teori atau hukum-hukum dari teori klasik, atau juga pengembangan dari fisika klasik. Ya. Jadi itu kenapa disebut fisika modern. Ada kekhasannya gitu ya. Nah, apa saja cabang-cabang ilmu yang terkait dengan fisika klasik? Nah, fisika klasik satu cabang ilmunya misalnya mekanika, bunyi, termodinamika, listrik magnet, dan optika. Nah, satu contoh misalnya bunyi. Misalnya bunyi itu ya mempelajari sumber dan karakteristik bunyi tersebut. Itu salah satu contohnya, dan yang lainnya bisa nanti kalian baca sendiri. Misalnya termodinamika mempelajari kalor. Oke.
Nah, kemudian ada fisika modern. Nah, apa saja? Nah, ada fisika suhu rendah, fisika kuantum, fisika zat padat, fisika zat terkondensasi, fisika inti, fisika relativistik, fisika plasma. Dan itu nanti kalian bisa untuk semakin naik tingkat kalian, apalagi kalau sudah kuliah nanti, kalian akan mendapatkan materi-materi ini. Nah, di sini kita cuma mengenalkan saja kepada kalian semua bahwa ada macam cabang-cabang dari fisika modern ini. Nah, misalnya fisika inti itu kan mempelajari tentang struktur, sifat, dan reaksi atom beserta penerapannya. Jadi ya kayak model-model atom tadi, tentang teori-teori atom dan sebagainya, tentang atom, maka dipelajari di fisika inti. Itu satu contoh. Ya. Nanti yang lain bisa kalian pelajari. Nah, fisika itu sebenarnya bisa digabungkan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, ada satu contohnya, misalnya digabungkan dengan biologi misalnya, biologi. Yang disebut dengan biofisika. Nah, biofisika itu adalah ilmu tentang interaksi fisik pada proses-proses biologi. Nah, misalnya astrofisika, astrofisika itu ilmu tentang sifat-sifat interaksi benda-benda langit. Nah, astronomi dengan ilmu fisika digabungkan, maka akan memudahkan. Misalnya para astronot itu pergi ke luar angkasa dengan memakai roket. Nah, mereka menerapkan di situ prinsip-prinsip fisika. Ya, begitu. Nah, kita coba lanjut dulu. Bentar ya. Nah, kemudian sampai di sini, sorry ya. Baik. Nah, setelah kita mempelajari lingkup fisika, maka kita mempelajari metode ilmiah. Nah, metode ilmiah salah pengetahuan dikatakan ilmiah ya ketika sudah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Satu, objektif, artinya sesuai dengan fakta empiris. Kemudian metodik, memiliki cara-cara yang teratur dan terkontrol. Kemudian sistematik. Sistematik itu merupakan ada hubungan saling terhubung secara terstruktur dan dalam kesatuan yang utuh. Kemudian berlaku umum, artinya ilmu itu tidak hanya berlaku pada satu tempat saja. Misalnya kamu melakukan eksperimen di tempat A, sedangkan temanmu juga melakukan eksperimen di tempat B. Dengan eksperimen yang sama tidak mungkin menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, artinya dengan nilai yang berbeda dari teori-teori yang sudah dipelajari. Ya. Tidak mungkin menggunakan teori yang lain atau begitu. Ya, itu maksudnya berlaku umum. Kemudian apa langkah-langkah metode ilmiah? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam fisika perlu proses-proses penyelidikan ilmiah, perlu membuktikan, melakukan eksperimen, apakah pengetahuan itu bisa dikatakan ilmiah atau tidak. Bagaimana bisa dikatakan ilmiah? Nah, ketika sudah memenuhi langkah-langkah dari metode ilmiah sebagai berikut. Melakukan observasi. Nah, melakukan observasi itu adalah satu langkah awal untuk melakukan pengamatan atau observasi. Nah, sehingga dapat menemukan suatu masalah dari pengamatan tersebut. Itu misalnya melakukan observasi. Cara melakukan observasi itu artinya mengamati dulu fenomena alam yang terjadi. Kemudian merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah artinya merumuskan masalah itu merupakan kita membuat suatu pertanyaan yang nanti dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Misalnya, bagaimana hubungan antara suhu zat cair dengan lamanya pemanasan zat cair tersebut. Itu satu contoh merumuskan masalah. Nah, saya juga coba memberikan contoh. Misalnya ada suatu pengukuran, misalnya pengaruh suhu terhadap tekanan. Nah, bagaimana eksperimennya?
awalnya peneliti ini melakukan eksperimen dengan mengukur, dengan memanaskan air. Nah, otomatis memanaskan air berarti suhu airnya berubah dalam sekian waktu. Nah, yang dia mengamati nilai tekanan. Artinya kita bisa merumuskan. Nah, bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai tekanan? Itu contoh merumuskan masalah. Nah, kemudian setelah merumuskan masalah, kita mengumpulkan data atau informasi. Nah, mengumpulkan data atau informasi itu artinya dapat dicari melalui literatur atau buku yang ilmiah ya. Jangan mengambil yang kebanyakan kalau di internet itu kalau bukan langsung pada situsnya itu banyak blogspot. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan blogspot di dalam penelitian, itu namanya penelitian tidak ilmiah. Karena blogspot itu sebenarnya walaupun ada yang benar, tapi itu belum diakui keilmiahannya. Tapi boleh digunakan blogspot, tapi perlu dilakukan apa istilahnya filter apakah itu benar-benar. Nah, ambil artikel-artikel yang lain yang bisa mendukung misalnya. Kemudian membuat hipotesis. Nah, membuat hipotesis artinya membuat jawaban sementara atau dugaan sementara. Misalnya tadi pada contoh penelitian yang sudah saya berikan contoh, nah bisa kita membuat hipotesis, kita menduga bahwa semakin besar nilai suhu, maka nilai tekanannya juga semakin besar misalnya. Nah, kalian bisa membuat hipotesis, itu harus kalian dapatkan informasinya dulu. Ya, kalian kumpulkan teori-teorinya. Tidak mungkin kalian membuat hipotesis saja dengan sembarangan. Itu tidak mungkin. Dalam penelitian itu ya tidak mungkin ya, dalam langkah-langkah metode ini. Kemudian melakukan percobaan. Nah, melakukan percobaan itu artinya menguji apakah hipotesis itu sudah benar nanti atau bagaimana. Nah, ada 3 variabel yang harus kalian ketahui. Ada variabel bebas, kemudian variabel terikat dan variabel tetap. Variabel bebas itu apa? Variabel yang dapat diubah-ubah, yang kita ubah-ubah selama nanti bereksperimen. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel karena pengaruh dari variabel bebas. Artinya dia tergantung pada variabel bebas tersebut. Misalnya tadi, suhu semakin tinggi, maka tekanannya juga semakin tinggi. Artinya tekanan itu, nilai tekanan itu dipengaruhi oleh suhunya. Nah, kemudian variabel tetap. Variabel tetap itu ya variabel yang tetap dan tidak boleh diubah-ubah selama eksperimen. Nah, variabel tetap ini contohnya tadi pada eksperimen tadi yang saya sudah contohkan, bahwa misalnya ada tadi menggunakan gelas ukur dan mengisi air. Nah, volume air itu harus tetap. Gelas ukur juga itu harus tetap. Nah, itu namanya variabel tetap. Itu tidak boleh diubah-ubah lagi karena penelitian kalian itu adalah pengaruh suhu terhadap tekanan. Kemudian menganalisis data. Nah, kita menganalisis data artinya dengan menggunakan apa ya? Misalnya analisis dari persamaan-persamaan dan juga bisa kita tampilkan melalui grafik, tabel dan misalnya gambar-gambar maupun skema ya. Itu cara menganalisis data. Nah, kemudian kita menarik kesimpulan. Nah, setelah kita melakukan eksperimen, nah kita menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan artinya kita menguji hipotesis tersebut. Apakah bisa diterima atau tidak? Jika bisa diterima, artinya bahwa keilmuannya itu sudah ilmiah. Artinya ya memang penelitian itu sudah terbukti dan bisa misalnya kalau dalam penelitian itu ya dijadikan sebagai pengetahuan untuk umum gitu ya. Pengetahuan umum atau diterbitkan di artikel-artikel ya begitu. Nah, kemudian setelah kita mempelajari metode ilmiah, keselamatan kerja, kita mempelajari keselamatan kerja di laboratorium. Nah, laboratorium yang baik adalah laboratorium yang memenuhi standar apa istilahnya tidak menimbulkan kecelakaan, itulah istilahnya, tidak menimbulkan kecelakaan. Nah, artinya bahwa di laboratorium tersedia
P3K atau juga Trans. Tadi itu sebenarnya tergantung sekolah-sekolahnya, instansi-instansi tersebut. Yang penting dapat melakukan eksperimen dan tidak menimbulkan kecelakaan yang cukup masif ya atau besar gitu. Kemudian tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Salah satu contoh nanti bisa kalian baca ya. Tidak boleh merokok ya di laboratorium, tidak boleh merokok. Takutnya ada zat-zat yang menimbulkan ketika ada api ya, bisa menimbulkan kebakaran nanti. Nah, kemudian alat-alat keselamatan kerja. Tadi misalnya hidran, itu contoh. Nanti bisa kalian baca ya. Simbol keselamatan kerja di laboratorium. Nah, simbol keselamatan kerja di laboratorium itu salah satunya animal hazard ya. Animal hazard itu adalah misalnya itu berasal pada racun yang berasal dari hewan. Jadi kalau misalnya kalian memegangnya, nah atau apa gitu ya bisa menggigit atau mencakar kalian. Nah, itu salah satu simbol. Nanti kalian bisa membacanya sendiri ya mengenai simbol-simbol yang lain. Kemudian penanganan kecelakaan. Nah, cara menangani kecelakaan, misalnya terjadi kebakaran. Apakah kita harus teriak-teriak terus dia atau diam di situ? Ya tidak mungkin. Kita harus membunyikan alarm. Misalnya ada alarm di situ, atau kita kalau ada hidran di situ ya kita menggunakan hidran untuk memadamkan apinya ya. Itu. Ini adalah keselamatan di laboratorium yang umum-umum ya. Kemudian kita lanjut pada peranan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu contoh atau dua ya, nanti saya berikan contoh kepada kalian. Misalnya pengetahuan tentang mekanika. Ada hukum Newton, ada momentum, ada impuls. Nah, di situ diaplikasikan pada berbagai teknologi, mesin mekanik, ya senjata militer itu ya ada pengetahuan tentang mekanika di sana. Atau yang lebih dekatnya misalnya AC. Kalau punya AC di rumah, pendingin ruangan, nah itu aplikasi dari pengetahuan tentang termodinamika. Ya, termodinamika. Nah, mungkin nanti termodinamika ini dan mekanika ini akan kalian pelajari selama belajar di SMA 8 ini ya. Nah, mungkin begitu saja materi kita. Jika ada yang mau ditanyakan, ya mungkin tadi ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kembali. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya apapun ya terkait materi tadi. Tidak perlu ragu-ragu untuk. Oke. Ayo kameranya di-on-kan lagi. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Karena tidak, siapa tadi? Finalia ya? Finalia. Saya mau bertanya. Karena tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Nah, tadi ruang lingkup fisika itu apa saja? Gimana, Pak? Ruang lingkup fisika tadi apa saja? Ruang lingkup ya? Iya, ruang lingkup fisika. Enggak. Mekanika itu, Pak, atau kategorinya? Ya, kategorinya. Ada berapa? Ada dua. Dua, apa saja? Fisika klasik dan fisika modern. Fisika klasik dan fisika modern. Oke. Saya mau bertanya kepada Adi. Adi geleng-geleng kepala. Mungkin apa ya fisika klasik? Salah satu contoh saja. Fisika klasik. Cabang fisikanya. Mekanika, bunyi, termodinamika, listrik magnet, optika. Oke, ya. Ini udah lebih dari satu ya, tidak apa-apa. Nah,
Saya mau bertanya lagi sama satu lagi ya. Ini siapa? Naila Zaskia. Naila Zaskia. Hakikat fisika itu ada berapa? Ya. Dan sebut. Apa? Hakikat fisika itu ada berapa? Ada tahu. Nggak apa-apa. Dicoba aja sampai. Kalau salah kita Hakikat nanti. fisika. Tadi ada berapa? Aska tadi sudah. Ada Aska ya. 3. Aska sudah tadi sebutkan. Ada 3 nggak sih? Apa? Apa saja? Fisika sebagai produk, Produk. fisika sebagai proses, Heeh. fisika sebagai sikap. Sikap ya, benar sekali ya. Nah, itulah terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Kita beri reaction di Zoom masing-masing, tepuk tangan. Oke, baik. Nah, begitu kesimpulannya bahwa hakikat fisika ada 3, fisika sebagai sikap, produk, dan proses. Dan juga ruang lingkup fisika ada 2, fisika modern dan fisika klasik. Kemudian ada metode-metode ilmiah tadi ada beberapa, yang bisa dibaca lagi. Kemudian keselamatan kerja, ya silakan dibaca juga nanti ya. Kemudian peranan fisika misalnya tadi AC, ya satu pengetahuan tentang termodinamika. Ya, oke, begitu saja. Mungkin karena waktu juga kita tidak lama harus bertanya-tanya, atau nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung berhubungan di atau chat di grup WA atau forum GC ya, GC. Nah, untuk untuk tugas minggu depan, latihan soal bentuk pilihan ganda ada 30 butir dan batas waktunya hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 1. Kemudian minggu depannya lagi ke pertemuan hari Jumat berarti ya, ulangan harian. Nanti bentuk soalnya nanti akan Bapak sampaikan kemudian, apakah pilihan ganda atau uraian. Kemudian berapa soalnya juga akan saya sampaikan di situ. Kemudian kalian membuat mind mapping. Kalau kalian sudah melihat GC itu sudah ada langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat mind mapping dan bagaimana contoh-contoh mind mappingnya itu. Nanti istilahnya itu merangkup, membuat suatu konsep, peta konsep ya istilahnya, terkait materi yang sudah kalian pelajari selama ini. Gunakan misalnya kata kunci apa gitu, terus kalian menjabarkannya. Jadi harus terurut. Nah, penilaiannya itu ya desainnya, kreativitasnya, kemudian kejelasan mind mappingnya. Nah, begitu nanti penilaian pada mind mappingnya itu. Ya, kemudian batasnya itu tanggal, kalau hari Minggu depan berarti tanggal 8 ya, kalau tidak salah. Nanti coba dicek lagi di GC ya. Nah, untuk latihan soal, ulangan dan tugas mind mapping, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan ini? Ada yang ditanyakan kaitannya dengan tugas, pengumpulannya seperti apa, lalu mengerjakannya di mana? Ada yang ingin ditanyakan enggak? Saya Ya. mau bertanya. Silakan. Untuk ulangan hariannya itu masih 2 minggu kan Pak? Berarti yang minggu depan itu masih latihan soal ya Pak? Tidak. Minggu depan kita langsung ulangan. Minggu depan kita langsung ulangan minggu depan. Jadi latihan soal batasnya hari Minggu. Kalau sudah salah ya pukul 23.59 berarti 11.59 malam ya latihan soalnya. Jadi kalian ada waktu. Jadi kalau misalnya udah selesai latihan soal, ya persiapan ulangan, kemudian baru nanti kerjakan mind mappingnya. Jadi kenapa Bapak memberikan jarak seperti itu? Biar kalian juga bisa belajar ulangannya, ya. Gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi Terima kasih. Mas Rahmat memberi latihan soal. Latihan soal itu bisa kamu kerjakan mulai hari ini sampai tanggal berapa Mas Rahmat? Tanggal 1 Agustus, Bu. Tanggal 1 Agustus. Nah, selama proses itu, kalau kalian mengerjakan tidak bisa atau kesulitan, bisa konsultasi ke Mas Rahmat, bisa melalui WA Group atau Japri, gitu ya. Demikian halnya dengan tugas mappingnya itu ya. Itu tanggal berapa Mas pengumpulannya? Tanggal 8 Agustus, Bu. Minggu depan. Tanggal 8 Agustus. Nah, kemudian minggu depan
kita Mas Rahmat mengadakan ulangan KD yang pertama. Jadi Ibu minta kalian mengerjakan latihan soal karena otomatis kalian sudah belajar untuk menghadapi ulangan. Gitu ya? Oke? Ya. Baik, Ya. Baik. Mungkin untuk pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat WA ya, karena mungkin kalian ada kelas lagi. Ini sudah menunjukkan 9.20 sebentar lagi, 2 menit lagi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mungkin ada yang disampaikan Ibu? Lebu, mungkin ada yang disampaikan lagi? Sampun, sudah cukup. Sudah, Bu. Oke, baik. Ya. Oke. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selalu jaga kesehatan ya, tetap semangat. Ya, walaupun masa pandemi. Oke, seperti Isaac Newton tadi, dia walaupun masa pandemi tapi dia lebih kreatif ya. Saya harap kalian juga seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Mungkin boleh meninggalkan Zoom meeting. Oke, Bu Led ya. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat siang. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak dan Bu. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Diki Ramada nggak mau keluar. Halo Diki. Ya Mas. Oh ya. Mana buku? Oh ya.